Pagi ini kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dalam persekutuan yang indah ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dan berkata-kata bagi kami. Mari Tuhan berfirman bagi kami sekalian, karena kami setia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ya, hari ini karena menjelang Natal, saya membaca dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Ini adalah orang-orang yang datang waktu Tuhan Yesus lahir. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali lagi kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema kita hari ini, saya kasih tema itu petunjuk hidup atau petunjuk jalan. Petunjuk hidup atau petunjuk jalan. Zaman sekarang kita lebih irit berbicara kalau kita pergi kemana-mana. Kenapa? Karena kita biasanya pakai map. Jadi mau kemana-mana ini. Tapi kadang-kadang itu juga menyesatkan. Tiba-tiba dibawa ke jalan yang sempit, mobil tidak masuk, harus mundur lagi, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu petunjuk jalan supaya kita sampai kepada tujuan. Kalau kita melihat teks kita, nats kita, ini ada orang Majus, ini ahli perbintangan dari timur. Dia bukan orang Yahudi. Dia adalah, mungkin dia orang Babilonia, mungkin dia orang Arab, mungkin dia orang Persia. Tapi yang jelas dia bukan orang Yahudi. Hanya satu yang dia tahu, kalau ada bintang besar muncul, itu Raja Yahudi lahir. Itu petunjuk bagi dia. Sehingga ketika dia melihat bintang itu, dia berjalan. Dan itu mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai. Jadi bukan hari ini ngelihat, hari ini ada langsung ada di situ. Tidak, mereka itu berjalan jauh sekali, ibu-ibu. Dan mereka harus berkorban banyak. Tetapi pada akhirnya mereka sampai. Kenapa? Karena ada petunjuk. Jadi yang mereka lakukan ketika melihat tanda itu, mereka bertanya. Meskipun mereka sudah ada tanda, sudah tahu ada bintang besar, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Pertanyaan ini tentu membuat raja Yahudi yang pada saat itu ada, Raja Herodes, takut. Kenapa? Karena takut tersaingi. Ya, kalau ibu-ibu takut tersainginya, kalau ditanya, di mana istri muda bapaknya? Senang kalau jawabnya begitu, berarti akur dong sama istri muda. Ini yang ditanya, ini kan saingan nih. Di mana Raja Yahudi yang baru? Oh, Raja Yahudi kan saya, Raja Yahudi. Kenapa kalian nanya Raja Yahudi? Itu kan bikin kecemburuan. Coba kalau bapaknya suatu saat keceplosan,
Istriku di mana ya? Padahal ibu ada di depannya. Dia kaget, kan saya istrinya. Bukan yang ini. Wah, kaget pasti ibu-ibu. Persis seperti Raja Herodes. Untung bapaknya nggak pernah keceplosan ya, karena bapaknya menyimpan rahasia dengan baik. Ya, ibu-ibu, ini orang Yahudi tanya, orang Majus ini tanya terus, di mana nih Raja Yahudi yang baru dilahirkan? Kenapa? Dia katakan, saya sudah melihat tanda dan bintangnya di timur. Ini ancaman buat Raja Herodes. Karena Raja Herodes merasa kalau ada orang yang baru dilahirkan dan itu katanya Raja Yahudi, berarti tahta saya terancam. Jadi Raja Herodes mulai cemas, mulai khawatir. Lalu kemudian untuk menutupi kecemasannya, Raja Herodes bilang, panggil itu orang Majus. Coba tolong kamu cari ya. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu saya, karena saya akan menyembah. Itu adalah strategi. Apakah dia akan menyembah? Kalau ibu-ibu punya saingan, mau menyembah sama saingan? Ya. Bullshit ya, itu dia ngomong. Ada saingan, nanti saya kasih cyanida. Saya kasih minum kopi yang enak, tapi dalam kopinya saya kasih cyanida. Pasti begitulah. Dan ini juga niat itu sudah ada dalam hati Herodes. Nanti kalau bapak ibu-ibu baca selanjutnya, apa yang dilakukan Herodes ketika orang Majus tidak balik kembali kepadanya? Dia membunuh semua bayi yang ada di Yerusalem. Bayi umur 2 tahun ke bawah dia bunuh. Kenapa? Karena ketakutan tahtanya hilang karena kelahiran Sang Mesias. Jadi begitu orang Majus bertanya, mulai bertanya terus, Raja Herodes terkejut, orang Yahudi juga terkejut. Jadi banyak orang yang terkejut, orang yang tidak tahu terkejut dengan tanda itu. Lalu kemudian mereka mulai mencari. Lalu akhirnya, kalau ibu-ibu lihat di ayat yang ke-4, lalu dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu ayat 5 akhirnya ketemu. Jadi kalau ibu-ibu searching di mana nih batagor yang enak, apakah batagor Kingsley atau batagor Rick, searching, tahu kan? Nah sekarang yang dia searching itu Mesias dilahirkan di mana? Ketemulah Bethlehem. Lalu di ayat 5 dikatakan, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi petunjuk dulu itu hanya ada di Alkitab. Kalau sekarang yang jago tuh Mbak Google, ya kita nanya aja dijawab. Ada banyak lagi, ada banyak beberapa ibu-ibu petunjuk dari media sosial. Kita klik apa saja itu keluar macam-macam. Nah, ketika kita ingin mengetahui sesuatu, cenderung kita itu penasaran. Kalau zaman dulu itu cari mbah dukun. Ya, ini bagaimana? Coba cari mbah dukun. Sekarang orang gengsi ke mbah dukun. Namanya sudah diganti, nggak ada dukun sekarang, namanya paranormal. Jadi orang cari ke paranormal supaya dapat sesuatu kan? Malu dibilang mbah dukun, nanti kuno, sudah tua. Kalau dukun kan kesannya itu serem, selalu ada keluar asap, lalu pakai jenggot, lalu pakai hitam gitu. Kalau paranormal ganteng, pakai jas, pakai itu, adanya di mall. Kalau dukun banyak sok kelihatannya adanya di gunung atau di gua. Kalau paranormal di mall loh buka prakteknya. Ya, jadi orang nggak malu masuk ke sana kelihatannya seperti pergi, padahal sebenarnya lagi bicara ke paranormal. Jadi mencari orang pintar dan keterangan di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, ibu-ibu seringkali kita juga mau berusaha. Ada banyak orang yang masih melakukan seperti ini. Di zaman yang modern seperti ini, apalagi kemarin tuh mau pilkada, banyak calon-calon pilkada datang ke paranormal. Gimana caranya supaya saya menang pilkada? Ya sebenarnya paling gampang serangan fajar ya, kasih aja sejutaan ke orangnya. Kalau ada 300 juta orang Indonesia atau penduduk Cimahi lah, kota Cimahi berapa juta? Gitu. 1 juta lebih. Kali 1 juta, berapa itu uang yang harus dikeluarkan kalau mau pilih dia? Itu langsung dihitung, nggak usah ke paranormal. Nah, mencari orang pintar. Lalu kemudian munculkan Bethlehem. Setelah muncul Bethlehem, itu apa namanya? Herodes langsung bersemangat kumpulkan.
Lalu Bapak Ibu, orang Majus pergi mengikuti petunjuk. Kalau kita ingin hidup dengan baik dan aman dalam masa sekarang, mau tidak mau kita harus mengikuti petunjuk. Saya kalau bepergian kadang-kadang ada dua yang saya pakai. Satu green box, petunjuk jalan itu ya, Bandung, Cimahi. Yang kedua saya pakai map. Saya lihat, saya ini kan bandingkan, karena kan harus ada pendapat kedua. Kalau bahasa Sundanya itu second opinion. Jadi ini bener nggak kata si green box kesini, kata si Google kesini. Saya mau ikutin yang mana? Nah ini petunjuk. Tetapi dalam kehidupan kita tidak boleh ada petunjuk yang lain. Karena kalau ada petunjuk yang lain pasti menyesatkan. Satu-satunya petunjuk hanya dari sini. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya petunjuk yang harus ibu-ibu ikuti adalah firman Tuhan. What the Bible say. Apa yang dikatakan Alkitab, itu yang harus kita ikuti. Kalau kita mengikuti kata orang, mengikuti kata manusia itu bisa menurut pemikiran agama ya. Kalau di kita di Protestan bisa dari pendeta, majelis, atau apa ya, guru Injil. Kalau di Katolik bisa dari kardinal, paus. Tapi semua bisa salah. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Ya, firman Tuhan tidak pernah salah. Karena itu petunjuk hidup kita ini harus firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman? Memang firman Tuhan menjadi petunjuk hidup kita itu kadang-kadang bisa nyelekit, kadang-kadang bisa menyakitkan. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu, saya sering kali melayani orang-orang yang mengalami luka batin atau kepahitan. Dan penyembuhannya itu sangat mudah, petunjuknya sangat mudah. Hanya satu, mengampuni. Tapi ketika saya meminta untuk mengampuni apa itu? Saya banyak sekali melayani orang-orang yang minta maaf. Suaminya baik, jadi punya simpanan, punya will. Apa will? Wanita idaman baik. Lalu kan saya mulai melayani istrinya dong. Kan ini apa namanya konseling. Lalu saya katakan satu-satunya yang membuat ibu itu akan tenang hanya satu, memaafkan, mengampuni. Saya dimarah, banyak dimarah. Dia bilang, Bapak enak bilang begitu, yang sakit itu saya bukan Bapak. Saya harus bilang apa ya saya bilang. Jadi Bapak enak ngomong, dasar Bapak mah laki-laki. Jadi saya yang konseling, dasar Bapak mah laki-laki, bantuin suami saya. Loh, ini kan katanya mau selesai. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau bersih, mau enak, itu syaratnya harus mengampuni. Nah, ibu harus mengampuni suami ibu. Walaupun saya marahin suaminya, karena biasanya kalau konseling itu suami istri ada. Jadi saya tanya, kenapa marah? Tapi si ibunya lebih banyak nyerang saya. Seolah-olah saya sedang membela mamanya. Saya suruh, ibu harus mengampuni. Bapaknya gimana? Yang sakit itu saya, bapak malah ngerasain. Iya, yang diselingkuhin juga ibu, memang ibu yang merasakan. Tapi kalau ibu mau sembuh itu, ibu harus mengampuni. Itu kan kata firman Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, kadang-kadang saya ancam balik lagi. Kalau ibu tidak mengampuni, nanti ibu sakit kanker. Karena kepahitan atau kemarahan, dendam yang disimpan itu menimbulkan penyakit kanker. Oh, jangan amin bu. Bahaya, ampuni. Ya, maksudnya, yang saya maksud, ibu-ibu kita semua tidak boleh punya kepahitan. Tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh menyimpan marah, karena dendam, marah, kepahitan itu yang akan merusak imun tubuh kita. Misalnya gini, yang gampang, ambil saya contoh yang gampang. Saya ngomongin Ibu Yohana, karena saya sedang melihat Ibu Yohana. Ibu Yohana Baan. Saya bilang Ibu Yohana Baan, saya gosipin Ibu Yohana Baan. Ketika saya gosipin Ibu Yohana Baan, yang sakit siapa? Ibu Yohana kan? Yang sakit hatinya Ibu Yohana. Sayanya sakit hati nggak? Cuek aja kan? Lalu kalau Ibu Yohana, artinya saya sedang membuang sampah kepada Ibu Yohana Baan. Sampah yang saya buang kepada Ibu Yohana, terima kasih. Sampah yang saya buang ke Ibu Yohana Baan sama Ibu Yohana Baan disimpan. Ibu-ibu nyimpan sampah ya? Apa? Nanti itu busuk, boleh buat ada belaku.
makanin, hancur. Jadi yang rusak siapa? Saya buang sampahnya ketawa-ketawa, cengengesan kemana-mana. Setiap kali kan Ibu Yohana ketemu saya, mukanya murem, emosi, atau muka. Ya sudah fitnah saya, sudah ini. Saya cuek-cuek saja, senang saya masih menikmati kantor. Ibu Yohana mau satu suap saja, seret ngelihatnya begitu ngelihat saya. Kenapa? Karena menyimpan kebahagiaan. Yang sakit siapa? Yang harus mengampuni kalau begitu siapa? Itu yang saya selalu katakan kepada orang-orang. Ini loh petunjuk hidupnya dari Alkitab itu. Kalau ada kepahitan harus mengampuni. Mengampuni itu gampang diucapkan, sulit dilakukan. Gampang kan? Makanya saya selalu katakan ke anak-anak bawa pil. Pilnya apa? Pil maafin. Kalau ada yang bikin sampah, maafin. Jadi banyak minum pil maafin, sehat. Jangan pil apa yang penurun darah tinggi atau apa namanya? Nah, itu jangan itu. Merusak ginjal itu. Yang kalian bawa itu ibu-ibu di dompetnya banyak, di tasnya pil maafin. Ada yang salah sedikit, maafin. Jadi dengan maafin kita sehat. Mau kan? Jadi akhirnya wajah kita itu gembira terus, senang terus, nggak menyimpan kepahitan. Karena ketika kita menyimpan kepahitan, maka itu akan jadi bencana. Ini yang terjadi dengan Herodes. Begitu dia tahu ada saingannya, dan kemudian orang Majus nggak mau balik kepada dia, sakit hati nggak Herodes? Sakit hati. Orang Majus sudah dapat petunjuk hidup yang benar. Akhirnya dia tiba di tempat bagi Yesus itu. Dia bisa menyembah Yesus, memberikan persembahan. Lalu kemudian dikatakan di ayat terakhir, orang Majus itu dikasih tahu melalui mimpi, pulang lewat jalan yang lain, jangan kembali ke Herodes. Tambah sakit hati dong Herodes, padahal sudah titip pesan. Kalau Ibu Nida sudah titip pesan, jangan lupa ya, besok khotbah loh di POM, saya nggak datang. Kesel. Sampai tadi saya ditelepon juga. Kenapa? Karena kalau kita sudah dijanji tidak ditepati, nggak enak kan? Siapa yang nggak enak? Herodes. Karena dia sudah titip pesen nih sama orang Majus. Nanti kalau kamu sudah ketemu raja Yahudi itu, balik lagi ke saya juga akan menyembah dia. Sesungguhnya itu hanya trik, hanya tipuan. Herodes tidak berminat dan tidak akan menyembah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bagi Herodes itu adalah saingan. Sehingga ketika Herodes tahu orang Majus mengkhianati dia, maka kalau bapak ibu-ibu baca sampai ayat yang ke-18, tadi kan hanya sampai 12, itu di Yerusalem, di Bethlehem, banyak orang tua yang menangis karena bayi umur 2 tahun dibunuh semua. Ini cucu ibu atau putra? Oh, umur berapa? Oh, itu 5 tahun, kalau 2 tahun dibunuh sama Herodes. Kejam sekali ya Herodes ya. Itu yang 2 tahun ke bawah dibunuh semua. Dan dikatakan di ayat situ, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya itu ditipu ya, dibohongi, orang Majus itu ia sangat marah. Kemarahan, ibu-ibu, kemarahan karena dikhianati itu bisa membunuh. Banyak suami, banyak istri, kalau ibu-ibu lihat di media sosial atau di berita, ada suami yang bunuh istrinya karena istrinya selingkuh, ada istri yang juga bunuh suaminya karena suaminya selingkuh. Ini kan karena merasa dikhianati. Herodes pun dikhianati oleh orang Majus sampai dia tega membunuh bayi-bayi. Nah, itu sebabnya petunjuk hidup untuk kita, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kemarahan, segera memaafkan. Jadi memaafkan itu gampang diucapkan tetapi sulit dilakukan, tetapi itu yang Tuhan mau. Jadi petunjuk hidup bagi kita adalah kalau kita mau hidup enak, hidup nyaman, bawanya pil maafin lah kemana-mana. Maafin, jangan pil dagorin. Nanti bahaya, itu Herodes yang bawa pil dagorin. Kalau kita pil maafin. Jadi apakah kita salah atau kita tidak ketika kita memberikan maaf, pengampunan yang kau beri, pulihkan. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, ibu juga pulih. Saya punya satu kesaksian, ada seorang ibu di Kota Tasik. Suaminya punya
wanita lain, sampai akhirnya suaminya pilih istri mudanya daripada dia. Sakit hati dong. Waduh, oh ini teman saya di Tasik. Itu kejadiannya di sekitar tahun 93, 94. Sudah punya anak beberapa, dan akhirnya ibu ini harus menghidupi anak-anaknya sementara suaminya dari Tasik pindah ke Bandung. Rupanya Mojang Bandung itu cantik-cantik. Jadi itu pemuda Tasik Malaya saja sudah beristri, kepincut orang Bandung, akhirnya nikah di Bandung. Dan dia sakit hati. Ini tim kami di Tasik, jadi kami mulai tanya kenapa ibu begitu. Lalu akhirnya ibu ini jujur terbuka pada kami bahwa dia marah, dia sakit hati, dan karena saking marahnya, sakit hatinya, dia itu sudah kanker payudara stadium 4. Stadium 4 ibu, itu sudah nggak ada lagi obatnya. Akhirnya kami mulai layani, mau nggak ibu mengampuni suami? Ini sudah kanker, suaminya juga sudah hidup enak dengan istri mudanya. Terus dia diminta, mau nggak ibu mengampuni? Kalau ibu tidak mengampuni, suami ibu mah tetap aja enak. Yang susah ibu mau nggak? Akhirnya setelah dilayani, ibu itu mau mengampuni secara total. Dan setelah mengampuni total, lalu anak-anaknya dikasih tahu, kalau tidak salah anaknya 3, 2 laki, 1 perempuan. Lalu dia melepaskan pengampunan, dia merelakan suaminya, dan dia hidup menjadi single parent. Ketika itu terjadi, dia periksa lagi ke dokter, kankernya hilang. Jadi ibu-ibu jangan simpan kemarahan, jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam. Ketika itu ibu simpan, ibu yang susah. Yang membuat ibu susah malah hidup enak, hidup nyaman. Biar itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi tugas ibu-ibu dan saya adalah ketika kita ingin hidup kita nyaman, kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Orang Majus bisa menemukan Tuhan Yesus karena dia selalu melihat bintang. Nah, hidup kita, kalau kita ingin hidup dengan nyaman, hidup kita dengan baik. Mazmur 119 ayat berapa sekarang? Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi hidup kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Suatu saat ketika Tuhan Yesus sudah dewasa, ketika akan siap memasuki pelayanannya, Tuhan Yesus itu digoda oleh iblis. Pertama digoda karena lapar, urusan makanan. Jadi urusan makanan katakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus katakan, ada tertulis. Jadi selalu prinsipnya ada tertulis. Oke, sudah begitu, Tuhan Yesus katakan, iblis itu urusan apa namanya, makanan. Sekarang urusannya tahta. Tahta itu adalah kekuasaan, ya. Jadi iblis perlihatkan seluruh dunia. Kalau kamu mau seluruh dunia ini, sembah aku. Ini Tuhan Yesus katakan, ada tertulis. Balik lagi, petunjuk hidupnya dari kita. Lalu saya lupa urutannya, apakah terbalik. Tapi yang ketiga, anggap aja yang ketiga, jatuhkan dirimu ke bawah. Terus Tuhan Yesus katakan, tidak, ada tertulis. Jadi setiap kali kita menghadapi tantangan, harus selalu cari jawabannya di sini, karena ini petunjuk hidup kita. Kalau orang Majus lihat bintang, ibu-ibu dan saya harus lihat Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Tantangan kita sampai saat ini sama, ada 3: harta, tahta, dan waria. Waria. Ibu bintang pengennya wanita, berarti yang selalu jatuh laki-laki dong. Harta, tahta, waria. Kenapa dibilang waria? Karena wanita jatuh sama pria. Walaupun lebih banyak sebetulnya laki-laki yang jatuh sama wanita. Tapi jangan salah, banyak juga wanita yang jatuh sama laki-laki. Makanya waria, ya. 3 harta, tahta, waria. Karena wanita jatuh sama pria, pria jatuh sama wanita. Walaupun kata lagu zaman dulu itu, laki-laki itu tekuk lutut di bawah, di sudut kerling wanita. Meskipun wanita memang lebih menguasai dalam urusan pelet memelet. Nah, tapi kita harus ingat, balik lagi ke tema kita, petunjuk hidup kita adalah Alkitab. Belajar dari orang Majus. Orang Majus ketemu Tuhan Yesus karena dia mengikuti bintang, ya, bukan mengikuti ibu bintang, mengikuti bintang besar yang luar biasa. Nah, kalau kita ingin hidup dengan baik, hidup dengan tentram, maka kita harus ada petunjuk hidup. Petunjuk hidup kita adalah firman. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita sekalian bahwa jangan sekali-kali meninggalkan firman Tuhan.
Hanya firman Tuhan petunjuk hidup bagi ibu-ibu dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan, bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi ini. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.